Salam hukum semuanya, perkenalkan nama saya Marcel Mulyadi dari Universitas Tarumanagara. Dan di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang apa itu hukum pidana yang berlaku di Indonesia ini. Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda strafrecht. Straf yang berarti pidana dan recht yang berarti hukum. Menurut Sudarto, hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa ancaman hukuman pidana. Hukum pidana dibagi menjadi dua pengertian, yaitu yang pertama, ilmu hukum yang pada dasarnya mempelajari dan menjelaskan perihal hukum pidana yang berlaku di suatu negara atau disebut dengan ius constitutum. Yang kedua, ilmu yang tidak terfokus untuk mempelajari pada norma yang dilanggar saja, tetapi dan juga membahas mengapa terjadi pelanggaran atas norma-norma tersebut, atau juga disebut dengan ius constituendum. Apa saja dasar hukum pidana? Ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama, satu, pidana umum. Pidana umum itu berasal dari KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua ada pidana khusus. Pidana khusus adalah aturan yang berasal dari luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Contohnya misalkan ada peraturan perundang-undangan, peraturan presiden, dan juga peraturan pemerintah, dan peraturan-peraturan lainnya. Tujuan dari hukum pidana. Teori ini dibagi menjadi 3 teori menurut Wirjono Projodikoro. Teori yang pertama adalah teori absolut. Teori absolut ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori yang kedua ini adalah teori relatif atau teori tujuan, menyimpulkan bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib di dalam masyarakat. Apa sanksi yang ditekankan pada tujuannya dan untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Di teori yang ketiga ada teori gabungan atau teori modern. Teori ini menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural. Karena teori ini menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif dan juga teori-teori absolut. Sebagai suatu kesatuan menyimpulkan bahwa teori ini merumuskan di mana pemidanaan ini mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan yang dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Dalam hukum pidana, terdapat jenis-jenis pidana yang telah diatur di dalam pasal 10 KUHP yang juga menentukan bahwa hukum pidana terdiri dari satu, pidana pokok yang meliputi pidana mati, pidana penjara, juga ada pidana kurungan, dan juga ada pidana denda. Yang kedua, ada juga dinamakan pidana tambahan, yang itu terdiri dari pencabutan hak, contoh misalkan hak dalam berwenang atau hak dalam menjabat. Yang kedua ada perampasan barang-barang tertentu. Yang ketiga juga ada pengumuman putusan hakim. Di samping yang telah disebut di atas, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, terdapat juga jenis pidana pokok yang berupa pidana tutupan. Pidana penutupan merupakan satu. Contohnya adalah penempatan di rumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena orang itu mungkin sakit jiwa atau kekurangan mental. Pasal ini terdapat di pasal 44 ayat 2 KUHP. Yang kedua, ada bagi anak-anak yang belum berumur 16 tahun yang sudah melakukan tindak pidana dapat dikenakan tindakan berupa yang pertama, dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya atau pengasuhnya. Yang kedua, memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintah, yaitu diatur dalam pasal 45 KUHP. Yang ketiga, ada penempatan di tempat kerja bagi penganggur yang masih bekerja dan tidak mempunyai mata pencaharian serta mengganggu ketertiban umum dengan melakukan pengemisan, contohnya bergelandangan atau berbuat sosial. Lalu ada juga yang dinamakan tindakan tata tertib dalam tindak pidana ekonomi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 Pasal 8, yaitu yang pertama ada penempatan perusahaan si terhukum di bawah pengampuan untuk selama waktu tertentu. Yang kedua ada pembayaran uang jaminan selama waktu tertentu. Yang
Yang ketiga, ada pembayaran sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan menurut taksiran yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan. Kewajiban melakukan apa yang dilakukan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain. Semua atas biaya tersitor hukum selama hakim tidak menentukan kebijakan yang lain atau putusan yang lain. Berikut saya akan menjelaskan tentang asas legalitas dalam hukum pidana yang ada di Indonesia. Asas legalitas merupakan asas fundamental dalam hukum pidana dengan tujuannya untuk mencapai kepastian hukum di dalam penerapannya dan juga untuk mencegah kesewenang-wenangan pembuat dan juga penguasanya. Pada umumnya, asas hukum ini bersifat abstrak dan justru menjadi latar belakang dalam pembentukan aturan yang sifatnya konkret dan tertuang dalam bentuk pasal-pasal dalam perundang-undangan. Legalitas Indonesia ini secara eksplisit tertulis dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu, dan yang dalam bahasa Latin dikenal juga dengan adagium nullum, delictum nulla poena sine praevile poenali. Makna dari asas legalitas. Asas legalitas merupakan konsekuensi dari gagasan dasar yang merupakan substansi asas legalitas, yaitu perlindungan hak-hak individu warga negara dengan cara membatasi kekuasaan penguasaan dan juga pengaturan pembatasan melalui instrumen undang-undang pidana. Sebagai konsekuensi logis dari gagasan dasar dan esensi asas legalitas, maka asas legalitas ini melaksanakan dua fungsi, yaitu fungsi pertama itu fungsi perlindungan dan juga fungsi pembatasan. Fungsi perlindungan ini dilakukan untuk melindungi hak-hak dari setiap individu masyarakat warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan penguasa, termasuk hakim, penghormat, dan juga penegakan hak asasi manusia. Sedangkan fungsi pembatasan atau fungsi kedua ini dilakukan juga untuk membatasi kekuasaan mutlak penguasa agar tidak sewenang-wenang. Asas legalitas hukum pidana Indonesia. Asas legalitas Indonesia ini menjadi piranti utama dalam penegakan hukum pidana dan juga sifat kepastian hukum yang melekat pada asas legalitas ini menjadikan hukum pidana sebagai salah satu ilmu hukum yang pasti di dalam kacamata hukum, karena asas legalitas ini melekat dan juga jelas, tegas, dan juga dijadikan pedoman serta panduan dan pembatas dalam penerapan kasus-kasus konkret. Berikut merupakan 3 peraturan undang-undang yang menyebutkan tentang asas legalitas di dalamnya. Yang pertama, asas legalitas dalam Konstitusi Indonesia dimasukkan dalam amandemen kedua Undang-Undang 1945 pasal 281 ayat 1 yang menyebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak beragama, dan hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan juga hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Yang kedua ada di pasal 28 Junto ayat 2 yang menyatakan bahwa dalam menjelaskan hak dan juga kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan kebebasan orang lain dan juga untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Yang ketiga berada di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu. Demikian video penjelasan yang telah saya sampaikan dan saya paparkan mengenai hukum pidana dan juga asas legalitas yang berada di Indonesia ini. Semoga materi-materi ini dapat bermanfaat dan juga dapat berguna bagi pendengar-pendengar sekalian dan juga dapat dijadikan referensi dan sebagai referensi pengetahuan dan juga orang-orang lain dapat mengaksesnya. Sekian, terima kasih, salam hukum.